warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifianti Virus dari absen 23. Di sini saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi penyakit menular. Sebelum itu, kita harus mengetahui penyakit menular terlebih dahulu. Menurut Noto Atmojo, penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan dari orang satu ke orang yang lain, baik secara langsung maupun secara perantara. Penyakit menular dapat terjangkit secara cepat dan menyerang sejumlah besar orang pada daerah yang luas. Keadaan seperti ini sering disebut sebagai wabah. Istilah lain yang dipakai untuk menggambarkan adanya peningkatan kejadian penyakit menular di suatu daerah, yaitu satu letusan atau outbreak dan kejadian luar biasa, tidak biasa, atau kejadian tidak biasa di masyarakat atau KLB. Di sini, saya akan menjelaskan penyakit menular, yaitu TBC. TBC atau tuberkulosis adalah penyakit akibat kuman Mycobacterium tuberculosis, sehingga dapat mengenai semua organ tubuh dengan lokasi terbanyak mengenai paru-paru, yang biasanya merupakan lokasi infeksi primer. Tuberkulosis yang menyerang organ lain selain paru-paru yaitu kelenjar limfa, kulit, otak, tulang, usus, dan ginjal disebut tuberkulosis ekstra paru-paru. Mycobacterium tuberculosis berbentuk batang berukuran panjang 1-4 mikron dan tebal 0,3-0,6 mikron. Mempunyai sifat khusus yaitu tahan terhadap asam pada pewarnaan. Oleh karena itu disebut sebagai basil tahan asam atau BTA. Kuman tuberkulosis cepat mati dengan sinar matahari secara langsung, tetapi dapat bertahan hidup beberapa jam di tempat yang gelap dan lembab. Tuberkulosis paru adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh hasil Mycobacterium tuberculosis, yang merupakan salah satu penyakit saluran pernafasan bagian bawah yang sebagian besar hasil tuberkulosis masuk ke dalam jaringan paru melalui iron infection dan selanjutnya mengalami proses yang dikenal sebagai fokus primer dan GON. Saya mengambil contoh gambaran penelitian epidemiologi penyakit tuberkulosis paru di Kabupaten Indramayu dengan tabel sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, kita dapat menganalisa variabel epidemiologi. Variabel orang meliputi umur, jenis kelamin, agama, suku bangsa, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, status perkawinan, kelahiran keberapa, umur orang tua, jumlah anggota keluarga, dan komplikasi yang dimiliki. Untuk umur, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 85,5% penderita TB paru di Kabupaten Indramayu berumur antara 15 sampai 64 tahun. Dibandingkan dengan data penderita TB paru secara nasional, sebagian besar berada pada umur antara 15 sampai 64 tahun berdasarkan Kemenkes 2015 yang memiliki kesamaan. Kedua, jenis kelamin. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa 66,1% penderita TB paru berjenis kelamin laki-laki dan 33,9% penderita TB paru berjenis kelamin perempuan. Dilihat pada masing-masing provinsi di seluruh Indonesia, penderita TB paru lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan berdasarkan Kemenkes 2015. Maka jika dikaitkan dengan KIA, anak laki-laki lebih rentan terpapar penyakit TBC dibandingkan anak perempuan. Kemudian ada pendidikan. Berdasarkan hasil pendidikan, diketahui bahwa 29% penderita TB paru adalah kategori belum atau tidak sekolah, dan 29% termasuk dalam kategori pendidikan SMA atau sederajat. Untuk pengetahuan penderita tentang TB paru dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pengetahuan yang unik, baik tentang TB paru yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap proses penyembuhan sesuai dengan Kemenkes 2015, bahwa tingkat pendidikan yang relatif rendah pada penderita TB paru menyebabkan keterbatasan informasi tentang gejala dan pengobatan. Untuk pekerjaan,
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 32,3% penderita TB paru belum atau tidak bekerja dan 30,6% penderita TB paru bekerja sebagai wira swasta. Hubungan antara pekerjaan dengan masalah kesehatan pada dasarnya hubungan yang terjadi disebabkan oleh adanya resiko pekerjaan, seleksi alamiah dalam memiliki pekerjaan, perbedaan status sosial ekonomi. Sedangkan untuk pendapatan, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 61,3% penderita TB paru berada pada kisaran pendapatan senilai 1.650.000. Sosial ekonomi sangat mempengaruhi sekali terhadap derajat kesehatan masyarakat. Status sosial ekonomi penderita TB paru sebagian besar tidak bekerja dan sebagian lagi sebagai wira swasta. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan ekonomi keluarga sebagian besar masih di bawah UMR. Pendapatan keluarga dapat mempengaruhi perilaku pengobatan penyakit TB dikarenakan penghasilan keluarga lebih difokuskan pada kebutuhan sehari-hari. Di samping itu juga pendapatan keluarga mempengaruhi pola konsumsi makanan maupun dalam upaya pemeliharaan kesehatan, baik kesehatan secara individu, keluarga maupun kesehatan pemukiman. Kemudian ada status perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebanyak 67,7% penderita TB paru berstatus kawin. Dalam upaya penyembuhan penyakit TB paru seharusnya akan lebih baik lagi, terutama dalam pengawasan minum obat. Artinya, suami atau istri maupun anak dapat dijadikan sebagai pengawas minum obat atau PMO, agar penderita tidak putus di tengah jalan dalam minum obat sehingga dapat mengakibatkan pengulangan kembali dari awal dengan kadar obat yang lebih tinggi dari obat yang pertama. Kemudian ada jumlah anggota keluarga. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa 37,1% mempunyai jumlah keluarga lebih dari 4 orang. Semakin banyak anggota keluarga, maka semakin besar tanggungan keluarga dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Anggota keluarga yang lebih banyak tanpa diimbangi dengan pendapatan yang mencukupi akan sangat membahayakan terhadap status gizi, tingkat pendidikan, pekerjaan anggota keluarga, sehingga berisiko terhadap kelangsungan hidup keluarga tersebut. Dan yang terakhir adalah komplikasi yang dimiliki. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa lebih dari setengahnya responden masuk ke dalam kategori tidak sakit. Akan tetapi, meskipun demikian, ada beberapa penyakit yang diderita oleh penderita TB paru, diantaranya penyakit ISPA, diare, jantung, tifoid, hipertensi, dan penyakit lainnya yang merupakan ancaman kesehatan penderita TB paru. Masalah kesehatan bukan hanya masalah individu, akan tetapi tanggung jawab kita bersama yang harus kita temukan jalan keluar dan cara penyelesaian masalahnya, hingga masyarakat terbebas dari berbagai penyakit. Variabel tempat. TB paru merupakan salah satu penyakit berbasis lingkungan yang ditularkan melalui udara. Keadaan berbagai lingkungan yang dapat mempengaruhi penyebaran TB, salah satunya adalah lingkungan yang kumuh dan kotor. Penderita TB ialah yang lebih banyak pada masyarakat yang menetap pada lingkungan yang kumuh dan kotor, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tempat TB ialah lokal. Selanjutnya adalah variabel waktu. Tuberkulosis paru menimbulkan kekhawatiran masyarakat sebagai penyakit endemik masyarakat miskin di perkotaan. Tahapan riwayat alamiah penyakit tuberkulosis adalah sebagai berikut. Tahap peka, rentan, prepatogenesis. Pada tahap ini telah terjadi interaksi antara penjamu dan bibit penyakit di luar tubuh manusia yang belum masuk ke dalam tubuh. Pada keadaan ini belum ditemukan adanya tanda penyakit dan daya tahan tubuh penjamu masih kuat dan dapat menolak penyakit. Keadaan ini disebut sebagai sehat. Resiko terinfeksi tuberkulosis sebagian besar adalah faktor resiko eksternal, terutama faktor lingkungan seperti rumah tak sehat, pemukiman padat dan kumuh.
sedangkan resiko faktor internal yang disebabkan oleh terganggunya sistem kekebalan dalam tubuh penderita. Kedua, tahap pragejala atau masa inkubasi atau subklinis. Tahap ini telah terjadi infeksi tetapi belum menunjukkan gejala dan masih belum terjadi gangguan fungsi organ. Pada penyakit tuberkulosis paru, sumber infeksi adalah manusia yang mengeluarkan basil tuberkel dari saluran pernafasan. Masa inkubasi TB biasanya berlangsung dalam waktu 4-8 minggu dengan rentang waktu antara 2-12 minggu. Dalam masa inkubasi tersebut, kuman tumbuh sehingga mencapai jumlah 103-104, yaitu jumlah yang cukup untuk merangsang respon imunitas seluler. Tahap klinis atau stage of clinical disease. Tahap klinis merupakan kondisi ketika telah terjadi perubahan fungsi organ yang terkena dan menimbulkan gejala. Gejala penyakit TBC dapat dibagi menjadi gejala umum dan gejala khusus yang timbul sesuai dengan organ yang terlihat. Gambaran secara klinis tidak terlalu khas terutama pada kasus baru, sehingga cukup sulit untuk menegakkan diagnosa secara klinik. Yang pertama, gejala sistematik atau umum. Ada batuk-batuk selama lebih dari 3 minggu yang dapat disertai dengan darah. Selanjutnya adalah demam tidak terlalu tinggi yang berlangsung lama. Biasanya dirasakan malam hari disertai keringat malam hari. Selanjutnya adalah penurunan nafsu makan dan berat badan. Dan yang terakhir adalah perasaan tidak enak dan lemah. Untuk gejala khusus, terjadi penyumbatan sebagian bronkus akibat penekanan kelenjar getah bening yang membesar, akan menimbulkan suara mengih, suara nafas melemah yang disertai sesak. Jika ada cairan di rongga pleura dapat disertai dengan keluhan sakit dada. Bila saat mengenai tulang, maka akan terjadi gejala seperti infeksi tulang yang pada suatu saat dapat membentuk saluran dan bermuara pada kulit di atasnya yang akan membentuk keluar cairan nanah. Pada anak-anak dapat mengenai otak disebut sebagai meningitis atau radang selaput otak. Gejalanya adalah demam tinggi, adanya penurunan kesadaran dan kejang-kejang. Selanjutnya adalah tahap penyakit lanjut atau ketidakmampuan. Tahap saat akibat dari penyakit mulai terlihat. Pasien yang menderita penyakit tuberkulosis semakin bertambah parah dan penderita tidak dapat melakukan pekerjaan sehingga memerlukan perawatan atau bed rest. Selanjutnya adalah tahap terminal atau akhir penyakit. Perjalanan penyakit pada suatu saat akan berakhir. Berakhirnya perjalanan penyakit tersebut dapat berada dalam 5 keadaan, yaitu sembuh sempurna, sembuh dengan cacat, karier, penyakit berlangsung kronik, berakhir dengan kematian. Menurut Depkes RI tahun 2008, riwayat alamiah penyakit tuberkulosis apabila tidak dapat pengobatan sama sekali dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pasien 50% meninggal. Yang kedua, 25% akan sembuh dengan daya tahan tubuh yang tinggi. Dan yang terakhir adalah 25% menjadi kasus kronik yang tetap menular. Upaya pencegahan atau penanganan. Saat sebelum hamil, kita sebagai bidan dapat memberikan konseling, pengaruh kehamilan dan TBC serta pemeriksaan penyaring tuberkulosis pada resiko tinggi. Selama kehamilan, pengobatan dapat dibuat begitu diagnosis ditegakkan serta pasien dianjurkan datang saat awal atau akhir kunjungan guna mencegah penularan. Saat persalinan, penderita diberi masker, pemberian oksigen adekuat, persalinan dilakukan di ruang isolasi. Untuk pasca persalinan, lakukan observasi 6-8 jam. Bagi penderita dapat dipulangkan bila tidak mungkin, maka dirawat di ruang isolasi. Perawatan bayi dan ibu secara terpisah. Pemberian ASI tidak merupakan kontraindikasi meskipun ibu mendapatkan OAT. Dan profilaksis neonates dengan isoniazid 10 mg per kilo per hari dan vaksinasi BCG.
sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.